Eh, saya ingin ini aja bahwa pertanyaan selalu di kepala saya, apa sih tujuan Joko Widodo menyembunyikan ijazahnya? Karena sudah berapa orang masuk penjara hanya gara-gara tidak mau menunjukkan ijazah. Nah, sehingga membuat gaduh sudah berapa tahun nih? Sudah 5 tahun kira-kira. Dan berapa orang masuk penjara. Nah, yang kedua, sepertinya memang Presiden Jokowi ini main tarik ulur, ngancam gitu loh. Ngancam kepada orang yang mempersoalkan ijazah. Sehingga tarik ulur terus. Nah, sehingga dia berharap sebenarnya yang mempersoalkan ini menarik diri, tidak melanjutkan. Ternyata salah ngitung. Dia pikir begitu. Dia pikir begitu. Salah ngitung. Trio ini nggak kendor, dia maju terus gitu kan. Dia maju terus. Nah, sehingga menurut saya menunjukkan ijazah kemarin itu menimbulkan 3 pertanyaan sekaligus. 1, mungkin saja ijazah itu memang asli dibikin, tapi pertanyaannya dibikin tahun berapa, di mana, siapa yang bikin. Jadi enggak menyatakan ada embosnya, ada ininya, yang pertanyaannya tahun berapa dibikinnya. Itu kan menimbulkan kapan dibikinnya, siapa yang bikin, karena itu yang simpang siur sampai sekarang. Yang kedua, apakah ijazah yang ditunjukkan itu sama dengan yang digunakan pada saat mendaftar wali kota dan gubernur dan presiden? Nah, ini kan saya yakin kalau itu memang ijazah itu asli, tapi bikinannya tidak asli, tidak sesuai dengan tahun lulusnya. Nah, itu yang menjadi problem nanti. Nah, itulah saya berharap bahwa ini tidak bisa bahwa forensiknya itu tidak bisa kalau bukan forensik yang netral, bukan forensik dari polisi. Nah, kalau forensik dari polisi ya kita, karena pasti kita menimbulkan pertanyaan, ini kapan dibuat, di mana dibuat, siapa yang buat, dan apakah ijazah itu bersamaan dibikin dengan teman-temannya yang lulus tahun 85. Nah, kalau satu ketebuhan saja, maka selesailah barang itu. Yang kedua, apakah ijazah yang dimunculkan itu sama dengan yang digunakan pada saat mendaftar? Kalau umpamanya, ya, ini kan 3 masalah. Umpamanya tahunnya sama dengan mahasiswa lain persis sama, maka pertanyaan kedua, apakah ijazah itu yang digunakan untuk mendaftar pada saat wali kota, gubernur, dan presiden? Ya. Nah, salah satu saya terbukti salah, selesai permainan. Ya. Nah, jadi, ancaman-ancaman akan saya tunjukkan di dalam sidang, itu saya pikir adalah, dia mengancam, seakan-akan, tapi ternyata untuk membuat teman-teman yang melaporkan ini kendor. Ternyata tujuan itu tidak tercapai. Tidak tercapai, dan anggaplah maju ke pengadilan. Nah, itu banyak sekali ruang karena yang dianalisis oleh teman-teman ini adalah yang dipublish oleh yang mengaku bahwa ini ijazah asli. Artinya tidak pernah menyentuh ijazahnya Jokowi. Kenapa dianggap merusak nama baik? Nah, pengamatan saya nggak ngerti hukum, tapi lucu juga. Kalau memang yang dianalisis itu bukan ijazahnya Jokowi, kenapa Jokowi marah? Ya kan? Nah, kalau itu ijazahnya Jokowi, artinya kalau dia marah, artinya yang dianalisis itu adalah ijazahnya, betul ijazahnya Jokowi, ya kan? Karena dia marah. Nah, jadi, pertanyaan saya, ini kan yang menyampaikan terus ada termul nih, bahwa ini ijazah asli Jokowi. Yang itu kan yang dianalisis teman-teman. Tapi kenapa Jokowi yang marah? Nah, kalau dia yang marah, maka berarti ijazah yang disampaikan oleh termulnya itu betul adalah ijazahnya Jokowi. Nah, sehingga apakah ijazah yang ditunjukkan kemarin di Polda itu sama dengan yang ditunjukkan oleh termul? Kalau sama dengan ditunjukkan termul, artinya teman-teman RRT ini sudah punya fakta bahwa itu palsu.
Ya kan fakta ilmiah secara palsu, tinggal bantah aja ilmiah juga bahwa itu tidak palsu. Tapi kalau itu berbeda, artinya termul yang mengini harus kena sanksi karena dia yang bikin gaduh, ya kan, menyebarkan berita bohong. Tapi faktanya kami tidak pernah mendengar bahwa polisi memanggil mereka. Nah, belum pernah memanggil mereka. Nah, ini saya pikir ini persoalan yang sebenarnya kalau memang palsu maka semakin maju semakin terjebak, ya kan? Kalau itu asli tapi berbeda dengan yang digunakan pada saat mendaftar, itu juga semakin terjebak. Nah, menurut saya mungkin kurang menghitung, pikirannya itu sama dengan yang lama yang dimasukkan penjara karena ini. Nah, yang menarik itulah adalah saya melihat juga bahwa memang ini ada upaya Pak Jokowi membelokkan tentang ijazah palsu karena tuntutannya adalah perusakan nama baik. Ya bukan pemalsuan ijazah. Nah, ini kan ada pembelokan ke sana gitu kan. Nah itu sehingga tuntutan kepada teman-teman, tuntutan pasal perusakan nama baik. Nah, jadi itu saya pikir saya ini kalau nggak salah ini semakin maju kalau memang itu adalah ijazah asli dan dibuat tahun yang sama dan sama dengan ijazah teman-temannya, tapi berbeda dengan yang dipakai mendaftar, maka selesai barang itu. Kalau ijazah itu dibikin tidak sama dengan yang lain, maka itu 2 kali barang ini selesai. Jadi kita tunggu saja perkembangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Puang Saidido ya. Saya ingin membacakan apa yang disampaikan Dr. Tifa karena beliau adalah prinsipal di dalam tweet yang tadi disinggung oleh Bang Edi ya. Nanti Al-Khatiri setelah ini. Gelar perkara khusus hanyalah permainan ilusi transparansi. Saya mau membacakan seperti baca puisi ya. Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazah ke pengadilan. Ternyata dia melalui Polda menunjukkan ijazahnya di gelar perkara khusus. Ditunjukkannya ijazah itu yang hanya berlangsung kurang dari 10 menit dan berbagi adu kepala dengan puluhan orang yang hadir. Tidak ada proses observasi, penelitian, pengkajian yang memadai dengan waktu sependek itu. Apalagi kami dilarang menyentuh, memegang, meraba dan menguji selembar kertas yang disebut ijazah tersebut. Itulah permainan manipulasi otak. Saya meminta ijazah ditunjukkan di saat awal gelar perkara, tetapi dipenuhi di saat terakhir setelah 6 jam diskusi yang sangat melelahkan. Dilakukan hampir tengah malam ketika otak sudah lelah berpikir. Masyarakat harus paham dan tidak boleh terjebak dalam ilusi transparansi yang sedang dimainkan ini. Sebab ini bukan soal asli dan tidaknya ijazahnya tersebut. Pembuktian keaslian ijazah bagi RRT sudah selesai. Sudah kami tuntaskan secara sign base. Ini adalah perang konsistensi. RRT tetap konsisten dengan hasil penelitiannya. Jokowi tetap konsisten dengan kebohongannya. Dia lupa, ijazah bukan dokumen tunggal yang berdiri sendiri. Ada transkrip nilai yang amburadul. Skripsi yang muncul tahun 2108, tapi ini maksudnya 2018. KKN yang terjadi 2 kali. Kartu registrasi masuk ke prodi sarjana muda dan bukan prodi sarjana. Dan 700 lebih dokumen yang disita Polda dari UGM. Untuk saya, Dr. Tifa, semua bahan itu adalah tanda kegiatan penelitian kami akan terus berlanjut. Jadi ini untuk Bro Al-Qadiri ya. Kalau kita bicara ijazah, maka ijazah tersebut tidak ujuk-ujuk hadir sendiri. Tapi dia melalui sebuah proses. Nah, untuk menunjukkan keaslian ijazah itu banyak sekali. Bisa jadi ijazah itu asli tapi palsu. Ijazahnya asli tetapi tidak didapat dalam proses yang benar. Kan palsu juga akhirnya. Atau memang ijazahnya itu secara lahiriah yang kita lihat analognya itu memang tidak sama. Atau katakanlah ijazah itu palsu dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Nah, saya tanya apa observasi Anda setelah mengikuti gelar perkara khusus dari pagi sampai menjelang tengah malam. Walaupun saya lihat Anda tetap sehat walafiat. Memang saya mengikuti dari awal, jam 9 saya hadir di Polda karena saya
percaya untuk mengawal mulai klaster pertama, klaster ke-1 ya, klaster pertama itu dimulai sekitar setengah 11 sampai setengah 4, itu berapa jam, 5 jam lah atau lebih gitu. Saya melihat di situ memang ada diskusi, ada dialog. Memang awal-awal dibukanya ijazah itu adalah di klaster pertama, ya kan? Ada dialog ya, masalah hukum, masalah delik dan sebagainya, kemudian masalah banyak hal ya, masalah penyitaan yang pada akhirnya dikembalikan ke ombudsman. Waktu itu ada ombudsman, kalau nggak salah Komnas HAM apa seharusnya ada ya, tapi tidak ada diundang ada Komnas Perempuan dan sebagainya waktu itu. Tapi yang saya tahu ombudsman, dipertanyakan ke ombudsman bagaimana awal-awal si lawyernya Jokowi itu bertahan, dia tidak mau buka dan keberatan karena ini hanya untuk konsumsi pengadilan, bukan digelar perkara. Tapi kami berargumentasi bahwa yang namanya ya, yang dinamakan gelar perkara itu namanya gelar itu ya keseluruhan harus diperlihatkan. Terakhir akhirnya ditanyakan bagaimana ombudsman mengatakan bahwa ini bukan hanya masalah ya, ini pengakuan bahwa ini ada masalah bangsa Indonesia, ini sudah masalah bukan masalah terlapor ya kan, kita disebut di situ pendumas ya, kita itu pendumas yang pelapor itu pendumas karena kami yang ngajukan untuk gelar perkara itu yang iya. Ini bukan masalah oke, to the point. Pada waktu kami melihat langsung ditunjukkan di situ, saya ada di depan ya kan, saya di depan situ karena saya mewakili salah satu terlapor, tersangka yang tidak hadir. Jadi saya mewakili, saya lihat di depan. Memang saya melihat agak aneh ya di situ itu ada ijazah itu. Yang jelas seperti ijazah itu tidak, kita kan biasanya ijazah itu kan tebal ya, tebal. Tapi itu tipis saya lihat. Saya melihat ya kan, memang tidak boleh nyentuh dan banyak ada beberapa orang yang mau foto ya dilarang. Anda dari mana? Anda dari mana? Takut dari internal. Dari eksternal maksud saya, dari luar. Ternyata dari polisi juga nggak boleh foto. Kemudian tidak boleh menyentuh. Ya, kami melihat ya ada keanehan di situ. Memang itu foto yang selama ini kita lihat itu yang dikaji, yang diperiksa atau diteliti oleh kawan-kawan dengan Rismond dan sebagainya itu memang itu foto itu. Jadi apa yang selama ini diuji oleh mereka memang itu. Persis itu. Ya. Yang menarik otomatis dong kalau kita mau melihat sesuatu ini benar atau tidak, asli atau tidak, produk dari UGM atau tidak, kita mempertanyakan dokumen pembanding, ijazah pembanding. Kami menanyakan ijazah pembanding. Ada 13 ijazah pembanding. Di situ. Tapi mereka tidak berani membuka, tidak dibuka, makanya tidak ditambahkan dengan alasan belum izin pemiliknya. Dan namanya gelar seharusnya pemiliknya dihadirkan dong, ya kan? Supaya terang. Ada 13. Nah, makanya kami tidak berani mengatakan bahwa itu asli dan sebagainya sebelum melihat punya kawannya seperti Bang Said Didu katakan tadi. Ada 13 itu pembandingnya. Nah, itu statement dari memang itu rekomendasi dari ombudsman bahwa ini sudah masalah bangsa Indonesia, ini maka harus dibuka di sini, hanya dibuka. Nah, pembukaan segel itu sangat formil ya, jadi betul disegel, ayo digunting bareng-bareng, ya kan, di hadapan kita, karena itu sudah dibungkus oleh laboratorium Ledford menurut mereka. Nah, kemudian hal-hal lagi yang saya boleh tambahkan. Kenapa demikian? Buat kami sebagai lawyer, hal ini belum selesai. Karena ijazah itu kan tidak sendirian. Ijazah itu kan punya proses. Ada KRS, kemudian hasil studi, ada skripsi, ada yudisium,
dan sebagainya, seperti yang pernah kita ajukan ke PPID UGM. Nah, itu juga kami akan ke depan nanti kami akan tanyakan apakah itu bisa dihadirkan atau tidak. Ya, yang menarik lagi, Ibu Tifa bilang bahwa Ibu Tifa tidak akan tadi disampaikan oleh Bang Refli, tidak akan mau melanjutkan sebelum ijazahnya maupun laporannya ditunjukkan. Ini menarik ini, laporannya ditunjukkan. Ya, akhirnya ditengahi oleh Bang Refli karena polisi nggak mengatakan ya gentleman agreement aja. Nanti setelah Bu Tifa jelaskan, mohon ditunjukkan. Ini ada juga yang mereka itu agak keberatan untuk kita melihat laporannya. Karena Jokowi berkali-kali mengatakan kami melaporkan peristiwa, bukan orang. Kemudian katakan dia nggak tahu yang pasal yang hukumannya 32 yang 8 tahun dan 35 yang 12 tahun itu, ya kan? Itu dikatakan ya bukan dia yang melaporkan itu. Sehingga kita meraba-raba siapa sih yang melaporkan itu? Apakah itu merupakan tambahan dari kepolisian atau dari beberapa orang yang melaporkan? Ternyata yang melaporkan dengan pasal-pasal itu Jokowi. Bohong lagi berarti dia. Laporannya Jokowi yang melaporkan dengan pasal-pasal yang untuk persyaratan penahanan itu. Sedangkan yang lain-lain itu ya 160, kemudian 28 ayat 2 dan sebagainya, 31. Jadi Jokowi itu 31 pencemaran nama baik itu 31, 310, 311, 27A. 27A itu adalah lex spesialis dari 310. Jadi kalau penghinaan itu melalui media elektronik itu masuk ke 27A. Itu diatur seperti. Nah, kita juga kaget. Nah, selama ini dikatakan ada dua hal, dia tidak melaporkan dengan pasal-pasal IT itu yang 32 dan 35. Yang kedua, dia juga tidak melaporkan orang, tapi peristiwa. Tapi faktanya polisi to the point aja manggil si A, si B, si C, si D. Kan nggak mungkin si A, si C, si B kalau itu peristiwa. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan, Pak.